Hasil rapat dengar pendapat Tukin ASN dihilangkan. Ketua DPC Partai P3 Lampung Timur, pertanyakan di mana keadilan. Untuk menyelesaikan urusan perangkat desa saja belum terselesaikan, kenapa kita harus tetap memaksakan Pokir untuk tetap diakomodir? Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif didampingi Faisal Risa dan Mursalin dari fraksi Demokrat bahwa keuangan Kabupaten Lampung Timur memprihatinkan. Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai rapat dengar pendapat bersama dinas terkait yang ada di lingkup Pemda Lampung Timur di gedung DPRD setempat pada hari Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022, kemarin. Menurutnya, hari ini DPRD bersama Badan Anggaran menggelar rapat RDP dalam rangka pengawasan APBD tahun 2022, karena ini telah memasuki bulan Desember, tetapi masih banyak juga kegiatan yang belum dilaksanakan. Namun ada beberapa kegiatan seperti di Dinas PUPR yang hampir semua kegiatan telah dilaksanakan, kontrak telah disiapkan dan pembayaran 30% juga telah dipersiapkan, begitu juga dengan Dinas Pendidikan, Perikanan dan Peternakan serta Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi menurutnya di Dinas Pertanian ada beberapa kegiatan yang tak bisa dilaksanakan, karena tak bisa berbicara banyak, sebab pelaksanaannya ada di pihak eksekutif. Menurut Ali Johan bahwa keuangan daerah Lamtim sedang mengalami kesulitan dan memprihatinkan. Dia mengaku ketujuh fraksi yang hadir dalam RDP menyepakati, agar tunjangan kinerja di bulan November dan Desember ini segera dihentikan, karena banyak kepentingan rakyat yang memerlukan biaya yang begitu besar, sehingga Tukin bisa diberikan apabila kemampuan keuangan daerah telah mumpuni. Dia menambahkan apalagi bila pihak ketiga, rekanan, ini telah menyelesaikan pekerjaan 70% maka Pemda harus menyelesaikannya. Pemda harus prihatin. Jangan melakukan pemborosan, persoalan yang lama belum selesai, kini muncul persoalan yang baru di mana siltap belum terselesaikan, ini semua harus kita rancang dan kita persiapkan bagaimana keuangan daerah ini nanti mampu menyelesaikannya. Bagaimana siltap perbubnya dirubah berarti kita punya kesulitan keuangan termasuk APBD kita. Ini harus kita kemas bagaimana di tahun 2023 tak banyak masalah, berikut penjelasannya. Itu yang selalu diarahkan oleh pemerintah dan kita punya dasar planning, budget. Dan untuk proses APBD 2023 itu sudah final, sudah selesai. PPAS sementara sudah kita sahkan, evaluasi gubernur terus kita mengesahkan APBD murni 2023 sudah kita sahkan, sudah evaluasi gubernur. Artinya bicara tentang keuangan, APBD 2023 sudah final, sudah disahkan. Namun persetujuan DPRD itu, saya jadi bingung kalau misalnya dia mau pakai dana gitu, itu bayarnya pakai uang yang mana? Itu. Waalaikumsalam. Jadi intinya tidak akan terbayarkan di awal. Saya tidak mengatakan itu tidak terbayarkan. Dasar hukumnya apa? Izin Pak Ketua Dewan, apa hasil rapat RDP kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini pimpinan DPRD beserta Badan Anggaran DPRD melakukan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD 2022. Karena ini sudah masuk di bulan Desember, sudah masuk tanggal 5, kan banyak kegiatan juga yang belum dilaksanakan. Tapi dari beberapa dinas yang kita undang tadi ya, beberapa poin ya, dinas PU itu sendiri ya hampir semua kegiatan bisa dilaksanakan. Dan di minggu ini karena kontrak juga sudah dilaksanakan, pembayaran 30% sudah akan dipersiapkan, insya Allah Pak perwakilan dinas PU tadi menyampaikan akan dilaksanakan, berarti PU selesai. Untuk dinas pendidikan juga seperti itu ya, insya Allah seluruh kegiatan yang ada di dinas pendidikan ini bisa terselesaikan. Untuk di dinas peternakan dan perikanan juga seperti itu bisa dilaksanakan. Untuk di dinas lingkungan hidup ya ini juga insya Allah di sebelum tanggal 25 ini semua akan bisa terselesaikan. Tapi untuk di dinas pertanian ya ada kegiatan ya yang sudah kita bahas di APBD perubahan itu tidak bisa dilaksanakan ya, tidak bisa dilaksanakan. Termasuk di yang murninya juga ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Nah ya kita tidak bisa banyak bicara karena tugas kita kan pengawasan, pelaksanaan tugasnya kan ada di eksekutif, ada di dinas masing-masing.
Nah, terus kita melihat tentang kemampuan keuangan daerah. Ya, teman-teman sendiri kan bisa melihat keuangan daerah kita ini kan sedang mengalami kesulitan. Ya, kita mengalami betul-betul prihatin. Nah, atas kebijakan tersebut dari 7 fraksi yang ada tadi, ya, dari 7 fraksi yang ada, semua memutuskan supaya tunjangan kinerja yang selama ini dibayarkan, ya, untuk bulan November Desember ini untuk dihentikan. Karena banyak kepentingan rakyat yang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, kita berharap ini supaya dijalankan. Karena tukin itu juga aturannya bisa diberikan apabila kemampuan keuangan daerah ini memungkinkan. Belum lagi setelah 30% ini nanti berjalan, setelah pihak ketiga ini melaksanakan tugasnya dalam bidang pembangunan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyelesaikan yang 70% itu tadi. Ini harus kita antisipasi, kita harus prihatin. Ya, kita jangan melakukan pemborosan. Dan ini semua harus bisa menahan diri. Nah, juga termasuk persoalan yang baru. Ini kan banyak persoalan yang belum muncul, persoalan baru. Siltap yang belum terselesaikan. Ini sudah mulai kita rancang, kita persiapkan bagaimana keuangan daerah ini nanti mampu untuk menyelesaikan seluruh persoalan keuangan yang ada. Ini harapan kita pada teman-teman DPR, pada teman-teman pemerintah daerah, ya, untuk kita hemat, ya, hemat dan mempersiapkan keuangan demi rakyat Lampung Timur. Sebenarnya keuangan daerah kita sendiri seperti apa sih? Itu ada. Ya, kalau kita melihat, ya kenapa sampai siltap ini di perbubnya di rumah, itu berarti kan kita punya kesulitan keuangan. Ya, punya kesulitan keuangan. Ya, termasuk APBD kita ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Ini harus kita kemas mulai dari saat ini. Bagaimana di 2023 itu kita tidak banyak masalah. Ini harapan kita. Apakah DPRD Kabupaten Lampung Timur akan memanggil eksekutif untuk dalam hal ini, Ketua? Oh, sudah kita panggil tadi. Jadi keputusan bersama ini, ya, ditandatangani oleh pimpinan DPRD, ya, dan Badan Anggaran DPRD, juga ditandatangani oleh Badan Anggaran Eksekutif, Ketua Badan Anggaran Eksekutif, Pak Sekretaris Daerah, Ibu Sekretaris DP2 KAD, ya, dan beberapa dinas terkait yang rapat RDP pada hari ini menandatangani ini. Jadi ini sebuah keputusan rapat yang dilakukan pada hari ini. Keputusannya apa, Ketua? Ya, keputusannya tadi salah satu poin-poinnya itu yaitu tukin bulan 11, bulan 12 supaya dihentikan untuk menghemat keuangan daerah, mengedepankan prioritas penggunaan anggaran. Seluruh dinas ya? Ya, seluruh. Mulai dari sekda, ya, kepala dinas, kabit, ya, kasih, bahkan sampai di tingkat kecamatan, semua harus di stop. Karena tukin itu sendiri, ya teman-teman, itu 6 miliar setahun untuk kebutuhan kita sampai 80 miliar. Coba bayangkan. Itu kalau, ya Allah. Nah, ini kita memberikan evaluasi lah supaya ke depan keuangan daerah kita bisa lebih sehat. Ini harapan kita. Terpisah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Lampung Timur, Amir Faisal, SH, angkat bicara terkait keadaan keuangan daerah setempat yang divisit. Amir Faisal SH menyambut baik hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif atas penghentian pembayaran tukin ASN Lampung Timur untuk bulan November dan Desember tahun 2022 guna untuk menyelesaikan pembayaran siltap perangkat desa dan insentif Linmas, LPMD, RT dan lain-lain, sesuai dengan Perbub Nomor 02 Tahun 2022 berdasarkan berita oleh beberapa media, pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Dia menyayangkan kenapa hanya tukin TPP ASN saja yang dihentikan pembayarannya, sedangkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur kenapa tidak dihentikan juga, ungkap Amir, di ruang kerjanya Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Di manakah letak keadilannya? Kita pahami bersama ASN itu adalah pelayan masyarakat, yang secara langsung melayani masyarakat. Dan kita juga paham bahwa siltap serta insentif, TPP tukin ASN dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sama diatur oleh Peraturan Bupati. 1. Besaran untuk pembayaran siltap, insentif LPMD, insentif RT, insentif Linmas,
dan lain-lain, diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Januari tahun 2022 tentang tata cara pengelolaan alokasi dana desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2022. 2. Besaran untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 3 Januari tahun 2022. Dan ketiga, besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur diatur pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022. Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017, tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dan juga, bagaimana dengan yang dimaksud dengan anggaran untuk Pokir DPRD? Pertanyaannya, mana penting anggaran Pokir DPRD dengan anggaran untuk membayar siltap, insentif Linmas, insentif LPMD, insentif RT serta lainnya. Berikut penjelasannya. DPC P3 Kabupaten Lampung Timur menyambut baik atas kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menghentikan pembayaran tukin ASN pada bulan November dan Desember tahun ini, guna untuk menyelesaikan terkait persoalan siltap dan insentif sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2022. Akan tetapi di sini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya tukin ASN saja yang dihentikan? Karena di sini ada tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang sama diatur oleh Peraturan Bupati. Karena menurut saya TPP, siltap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD pun itu diatur oleh Peraturan Bupati. Ini sama aturan Bupati. Kenapa hanya tukin ASN saja yang dihentikan? Ini yang menjadi aneh bagi saya. Dan juga di sini juga saya lihat pemberitaan kemarin ada juga terkait pokir, pokok pikiran anggota DPRD ataupun pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur. Yang dimaksud di sini pokir. Nah, kenapa kalau posisi anggaran kita saat ini defisit untuk menyelesaikan urusan perangkat desa saja belum terselesaikan, kenapa kita harus tetap memaksakan pokir untuk tetap diakomodir? Ini yang saya sangatkan sayangkan. Dari Lampung Timur, Rizwan melaporkan.